Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai? Minan nisa, dari kalangan perempuan Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki abuha, bapaknya. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Khairul Razikin Villa Rizki Ilhami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian hadis ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat daripada amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketutup nggak ini punya saya? Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, amal salahnya lebih berat daripada amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita mah tiap hari dengar neraka, kalau bisa jangan masuk Pak ya. Tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga gitu. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali bagi yang enggak mau. Ternyata ada orang enggak mau masuk surga gitu ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali bagi yang enggak mau. Mudah-mudahan selamat semua Pak ya. Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, selamatkan dunia akhirat, selamatkan anak cucu saya, keluarga saya, masyarakat saya, jamaah saya, santri-santri saya. Jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Emang mau ngapain Pak Haji? Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah gitu ya. Kalau selesai sholat fadhkurullah. Mungkin buru-buru Ustaz, ya nggak apa-apa, sambil jalan fadhkurullah. Tetap
afdolnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir bukan bahasa Arab, bukan tuh. Kayak orang hobinya ngerokok, habis umroh makan, ada kiai makan. Biasa kan orang suka ngerokok itu mulutnya suka asem katanya ya, sempet. Nah, dia ngerokok, dikejar sama askar, haram kata dia, lari, haram ya haj, haram. Sayang Samsu setengah lagi kata dia, dilempar. Ternyata askarnya pengen rokok juga itu. Dikeluarin nama kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai kuji Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan Pak Haji. Bahasa apa itu? Bahasa Garut ya? Ya. Mudah-mudahan selamat semua. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu di akhir-akhir hayatnya selalu berdoa Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Padahal kita tahu ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis, muridnya ribuan, karyanya banyak, tetapi di akhir hayatnya masih minta gitu, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Terus bagaimana dengan kita Pak Haji? Kita bukan ulama, bukan kiai, nggak bisa ngaji, santri nggak punya. Nah, karena itu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selamat. Termasuk Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika akhir hayatnya sampai lebam mukanya itu Pak. Mukanya sampai lebam. Ditanya sama sahabatnya, wahai Abu Hurairah, kenapa kok mukanya sampai lebam? Ini sebab saya nangis. Apa karena takut mati? Saya nggak takut mati, kata Abu Hurairah. Yang saya takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Jadi mati nggak usah ditakutkan. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah kehidupan setelah kematian yang kita tidak tahu berapa ribu tahun di alam sana, di alam barzakh itu. Mungkin umur kita di dunia ini pendek-pendek Pak ya. Umumnya a'maru ummati kata Rasulullah ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70. Jadi siap-siap haji yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok Pak Haji. Mudah-mudahan panjang umur semua Pak Haji ya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan melakukan ketaatan. Pendek-pendek umur umat Rasulullah itu, pendek-pendek, umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi kehidupan setelah kematian panjang, kita nggak tahu hari kiamat kapan itu. Maka Abu Hurairah itu menangis bukan karena takut mati, bukan. Yang beliau takutkan kehidupan setelah kematian. Apakah bekal saya cukup atau tidak itu? Alam dunia ini pendek-pendek. Kita ini baru masuk ke alam yang keberapa ini Pak Haji? Alam ketiga. Alam pertama alamul arwah. Di situ kita sudah muslim semua sebenarnya. Ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita, ini ruh-ruh kita dulu menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian alam yang kedua, alam rahim itu ya, 9 bulan kita di perut ibu kita, usia 120 hari kita ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi mir ruhi itu, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan seterusnya. 9 bulan. Nah, kita baru masuk ke alam yang ketiga ini, alam dunia pendek-pendek 60 sampai 70 tahun. Masuk alam yang keempat, alamul barzakh atau alam kubur, kita biasa sebut. Kita tidak tahu di alam barzakh ini sampai hari kiamat berapa ribu tahun lagi, berapa ratus tahun lagi, mungkin berjuta-juta tahun lagi. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Kemudian setelah itu kiamat, masuk alamul akhirah, yaumul ba'ats. Kita juga nggak tahu tuh
ketika dibangkitkan berapa hari itu Pak Haji? Jutaan manusia, miliaran manusia. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matahari dekat dengan ubun-ubun itu. Ya, ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah langsung. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang lain nggak dapat perlindungan. Ada 7 itu Pak ya. Mudah-mudahan kita masuk di antara 7 itu. Al-imamul adil, imam yang adil. Apalagi? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, pikirannya itu masjid aja, nunggu sholat, bagaimana nih masjid bisa rapi, ada yang kurang apa, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Apalagi Pak? Rajulun nasya'a fi ibadatillah, itu ya, seorang anak muda, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kan anak muda itu main-main foya-foya. Yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah anak muda yang sedari kecil sampai tuanya itu nasya'a fi ibadatillah, hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Apalagi Pak? Rajulani tahabba fillah, itu ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak? Pohodai ada 7 tuh. Oh, orang yang berinfak, tangan kirinya nggak tahu, dia berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya berinfak dengan ikhlas itu. Yang terakhir, seseorang yang berzikir karena Allah, yang lain nggak tahu, pada malam hari, fafadat ainah, kemudian dia menangis bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nangisnya bukan karena di center TV One, bukan di center iNews TV, bukan, tetapi dalam keadaan sendiri, orang lain gak tahu, kemudian dia merasakan kehadiran Allah, merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut dengan azab Allah, nangis kedua matanya. Yang begini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alam mahsyar juga, di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Semua umat datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, jangan datang ke saya pernah melanggar perintah Allah, makan buah apa itu, orang bilang buah khuldi ya. Jangan datang ke saya, malu saya ngasih syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya pernah bohong 3 kali. Datang ke cucu saya aja, Muhammad. Jadi semua nabi didatangi oleh umat manusia, nggak mau mendahului memberikan syafaat karena merasa bermasalah dulu dengan Tuhannya gitu, dengan Allah. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali, padahal sebenarnya nggak bohong itu. Dalam Quran apa Pak? Diajak untuk menyembah berhala Nabi Ibrahim. Ayo kita nyembah berhala. Nggak mau, kata Nabi Ibrahim, inni sakim, dalam Quran. Saya lagi sakit, padahal lagi sehat Pak Haji. Bohong pertama tuh. Padahal sebenarnya nggak bohong kan? Ayo kita nyembah berhala. Gak mau, lagi sakit padahal lagi sehat. Bohong kedua. Ada paman beliau yang namanya Azar itu. Kerjaannya bikin berhala ya. Patung-patung untuk disembah. Ini politik tauhidnya Nabi Ibrahim. Dihancurkan nama beliau, disisakan yang paling besar itu dalam Quran. Betul ya? Disisakan paling besar. Terus pembesar-pembesar orang kafir mengatakan ini pasti kerjaannya Ibrahim ini. Di mana Ibrahim? Dikejar, dicari, ketemu,
Kamu Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kami, bukan saya. Tanya saja sama yang paling besar gitu. Sengaja disisakan yang paling besar. Padahal yang menghancurkan semua adalah Nabi Ibrahim. Bohong kedua tuh. Bohong ketiga. Di Mesir itu, karena beliau saat itu di Mesir, ada raja yang jelalatan, Pak. Jadi hobinya dengan istri orang itu. Kalau ada istri orang yang agak bahenol seetik, cantik sedikit, main ambil aja itu. Raja Mesir kebiasaannya saat itu begitu. Siapa yang tidak kenal Sayyidah Saroh, wanita paling cantik seluruh dunia pada saat itu, istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu kalau rajanya ini jelalatan tuh. Saat itu ada kunjungan ke Mesir. Gimana caranya biar istri saya nggak diganggu gitu. Ketemu raja ini, ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim nggak jawab, ini istri saya, nggak jawab begitu. Kalau dijawab ini istri saya, diambil sama si raja itu. Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini saudari perempuan saya. Nggak jadi diambil, Pak. Bohong ketiga tuh. Gara-gara 3 kali bohong, Nabi Ibrahim gak berani mendahului memberikan syafaat kepada umat manusia. Akhirnya semua berbondong-bondong kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad isfa' tu syafa'. Berikan syafaat yang memang berhak mendapatkan syafaat. Nah, makanya Rasulullah punya gelar Al-Fatih yang membuka keran syafaat. Kira-kira beliau itu pemegang kunci syafaat. Jadi dibuka dulu sama beliau Al-Fatih, kemudian beliau mengizinkan para nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Para huffazul Quran, orang-orang yang hafal Quran memberikan syafaat, orang-orang soleh juga memberikan syafaat, dan seterusnya. Tetapi dibuka dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut syafaatul udma itu. Nah, terus setelah itu masuk nanti yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus sirat. Nah, kita semuanya akan melewati sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, itu ya. Termasuk Rasulullah yang di bawahnya digambarkan ada neraka itu. Tetapi Rasulullah melewati langsung masuk ke dalam surga. Surga tidak dibuka kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para nabi, kemudian umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru umat-umat yang lain. Jadi ini anugerah umat Rasulullah, meskipun hidupnya di akhir zaman, tetapi masuk surganya duluan gitu. Nah itu nggak tahu kita di alam akhirat itu berapa juta tahun, Pak Haji. Apakah bekal kita cukup atau tidak itu? Maka saya mengatakan di mana-mana kita ini umur pendek, ayolah kita beramal cerdas gitu. Beramal itu yang cerdas, jangan individual, jangan egois. Yang pahala dan manfaatnya panjang gitu. Itu digambarkan oleh Rasulullah ada 3, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, kemudian memiliki anak yang soleh. Oke, gitu aja pembukaan dari saya. Kita masuk hadis keberapa nih Pak Haji? Gak ada kitabnya nih, gimana nih? Bisa pinjam. Sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan Pak Haji? Ini saya gantiin Ustadz siapa ya? Betul hadis kelima ya? Oke. Ada yang mau baca Pak Haji? Biar gak ngantuk aja nih. Ya Allah, yang kita baca ini sabda Rasulullah. Rasulullah mendoakan orang yang belajar hadis. Sampai beliau mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Jadi belajar hadis nggak seperti belajar ilmu-ilmu yang lain. Ada kekhususan. Kata Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah menyinari wajah orang yang mendengarkan kata-kataku, sabda-sabdaku. Fawa'aha, lalu dia memahaminya, wa hafidhaha, syukur-syukur menghafalnya,
wa addaha kama sami'a, dan menyampaikan kembali sebagaimana yang dia dengar. Ya, kalau Bapak belajar hadis, kalau bisa dihafal juga. Mudah-mudahan kecipratan berkahnya doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya bersinar. Ini baru 5 menit aja udah bersinar semua Pak Haji. Lampunya terang semua. Terang banget ini. Ya Allah ya Rabb. Kalau nggak ada yang baca, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'in Nawawi ini karya siapa Pak? Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Qala an ummi Abdillah, an ummil mu'minin ummi Abdillah, dari ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah. Saya baca dulu hadisnya. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, hada ini, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari amrina, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Perkara yang diada-adakan itu, yang baru itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Mohon maaf, Imam Bukhari wafat tahun berapa Pak? Imam Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Muridnya Imam Muslim 261 Hijriah. Saya dulu belajar hadis sama Pak Ali Mustafa Yakub. Itu kalau nggak hafal disuruh berdiri Pak Haji 1,5 jam. Kira-kira kalau dipraktekkan gimana di sini? Kabur semua ya? Karena dalam ilmu hadis ada ilmu khusus yang disebut tawarikhul wafayat itu. Jadi ilmu tentang tahun wafat para perawi, para periwayat hadis. Nah, kita diwajibkan disuruh menghafal tahun wafat para ulama. Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Imam Muslim muridnya ini tahun 261 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun berapa Pak? Jangan-jangan nggak tahu nih Rasulullah. Rasulnya sendiri nggak tahu. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Penggantinya Sayyiduna Abu Bakar tahun berapa Pak? Hanya 2 tahun memerintah. Berarti 13 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar penggantinya tahun 13 Hijriah. Pengganti Abu Bakar siapa? Sayyiduna Umar Ibnul Khattab 10 tahun memerintah. Wafat tahun berapa berarti? 23 Hijriah. Paling lama Sayyiduna Utsman Ibnu Affan yang punya gelar Dzunnurain, sang pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Sayyidah Ruqayyah, kedua Sayyidah Ummi Kulthum. 12 tahun memerintah paling lama. Berarti wafat tahun berapa itu Pak Haji? 35 Hijriah. Terakhir Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib 5 tahun memerintah. Jadi berapa Pak Haji? 40 Hijriah.
Mungkin bisa diulang Pak Haji. Rasulullah wafat tahun berapa? 11. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini saya acak. Iya, saya namina ya. Sayyidina Ali 40 Hijriah. Sayyidina Utsman, Pak Haji. Ini kalau ngaji ke Pak Ali Mustafa Yakub, Pak Haji, berdiri ini 1,5 jam ini. Saya dulu belajar Kutubus Sittah, alhamdulillah hatam ke beliau, Kutubus Sittah. Itu ya apa suka dukanya itu berdiri ya sering. Dan kalau parah itu birijlin wahid, berdirinya 1 kaki sampai 1,5 jam. Abu Bakar, Pak Haji, Abu Bakar wafat tahun berapa? Lihat saya Pak Haji. Abu Bakar baru aja ini. Abu Bakar 13 Hijriah. Umar 10 tahun 23 Hijriah. Sayyidina Ali 40 Hijriah. Oke, dari awal Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar 13 Hijriah. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Sayyidina Utsman ibn Affan 35 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 40 Hijriah. Imam Al-Bukhari tadi berapa Pak? 256 Hijriah. Muridnya Imam Muslim 261 Hijriah. Imam At-Tirmidzi, nanti tanya lagi, Tirmidzi 279. Mati nih. Oke, Imam Al-Bukhari punya kitab yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim juga punya kitab Sahih Muslim. Itu sebutannya, tapi nama asli kitabnya panjang itu. Imam Al-Bukhari itu Sahih Al-Bukhari, tapi nama aslinya panjang. Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Dikatakan oleh para ulama as-sahhul kutub ba'dal Quran. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kitab yang paling autentik, paling absah, paling valid setelah Al-Quran. Jadi Bapak kalau sudah ngambil hadis-hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah valid gitu. Tapi begini Pak, kita tidak cukup hanya belajar hadis, tapi harus belajar juga ilmu hadis. Karena tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Tidak semua hadis sahih bisa diamalkan dan bisa menjadi hujah. Sebaliknya tidak semua yang dhaif tertolak. Jadi ada yang dhaif bisa diamalkan. Nah ini nanti terkait dengan ulumul hadis atau usulul hadis atau mustalah al hadis. Ada hadis sahih yang tidak bisa diamalkan. Pertama, kalau bertentangan dengan yang lebih sahih. Misalnya dengan hadis mutawatir, maka secara otomatis meskipun sahih ditolak itu. Atau hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Banyak itu. Contoh dalam Sahih Muslim ada hadis sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini 7 hari. 7 hari. Tapi ditolak oleh para ulama. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran Allah berfirman 6 hari. Apa ayatnya? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin itu. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Di hadis Sahih Muslim 7 hari, di Al-Quran 6 hari. Maka yang hadis ditolak itu. Jadi ada hadis sahih yang ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu banyak para ulama membahas. Atau hadis sahih itu dimansuh. Apa mansuh itu Pak? Dihapus hukumnya. Maka sampai kapanpun nggak bisa dipakai itu hadis. Meskipun sahih.
Jadi penting kita belajar ilmu hadis, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu hasan lidatihi, apa itu hasan li ghairihi, apa itu sahih lidatihi, sahih li ghairihi. Dhaif dibagi dua, ada dhaif disebabkan karena terputusnya sanad, ada ta'nun fil rawi disebabkan karena cacatnya perawi, saktun fil isnad dhaif disebabkan karena terputusnya sanad, dibagi dua, ada saktun dhahir, ada saktun khafi. Saktun dhahir ada 4, ada mu'dhal, mu'allaq, mursal, munqati. Ada saktun khafi ada 2, apa Pak? Mursal khafi dan mudallas. Ta'nun fil rawi ada maudhu, hadis palsu, adeknya matruk, mungkar, apalagi majhul dan seterusnya. Yang begitu mesti kita pelajari agar kita tidak keliru memahami hadis-hadis yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita belajar turuk fahmil hadis, cara memahami hadis yang benar. Hadis ada yang tekstual, ada kontekstual, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang kinayah, ada yang perlu dipahami dari sisi geografis hadis dan seterusnya. Beli buku kiai saya, Pak Ali Mustafa Yakub, Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub, judulnya Metode Memahami Hadis dengan Benar. Atau beli buku saya, judulnya Sejarah Term-Term dalam Ilmu Hadis, tesis 300 halaman. Kalau kita mau belajar hadis serius itu Pak. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh siapa Pak? Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bersumber dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada kunyah Sayyidah Aisyah, siapa? Ummu Abdillah. Betul ya? Padahal Sayyidah Aisyah tidak punya anak, tapi dipanggil sama orang ibunya Abdullah. Itu kira-kira kenapa Pak? Kira-kira kenapa? Padahal tidak punya anak yang namanya Abdullah, tapi dipanggil dalam hadis ini an ummil mu'minin ummi Abdillah. Itu ada ceritanya. Jadi beliau itu curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan saya yang perempuan tuh punya kunyah semua. Paham Pak ya kalau saya sebut kunyah Pak ya? Kunyah itu abun, umun, ibnun itu. Saya punya anak Fawwas, dipanggil sama orang Abu Fawwas, bapaknya Fawwas. Pak Haji punya anak siapa? Anak pertama? Ya? Nadia. Dipanggil sama orang Abu Nadia, bapaknya Nadia. Itu kunyah. Kunyah itu sunnah dilekatkan, kata Imam Nawawi, kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan. Anak saya Fawwas dipanggil sama orang Ibnu Ali, anaknya Bapak Ali. Itu kunyah atau ummun. Rasulullah punya anak siapa Pak? Al-Qasim, dipanggil sama orang Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, Sayyidah Aisyah dipanggil sama orang Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal nggak punya anak yang namanya Abdullah. Nah, itu pernah curhat beliau. Kawan-kawan saya ini punya kunyah semua, sementara saya nggak punya. Sedih beliau. Nah, kemudian nggak lama saudari beliau namanya Asma binti Abu Bakar melahirkan, dikasih nama Abdullah. Suaminya siapa Pak? Asma. Az-Zubair ibnul Awam. Dikasih nama Abdullah. Ya udah kalau begitu kata Rasulullah, ini anaknya Asma menjadi kunyah kamu. Dipanggillah pada saat itu Sayyidah Aisyah dengan Ummu Abdullah, Ummu Abdillah. Jadi keponakannya ini dianggap oleh beliau sebagai anak, karena nggak punya anak memang. Jadi melekatkan kunyah sunnah. Imam Nawawi pengarang kitab ini dipanggil Abu Zakaria padahal nggak punya anak. Itu juga ada sejarahnya kenapa beliau dipanggil Abu Zakaria. Nama aslinya Yahya tapi dipanggil sama orang bapaknya Zakaria.
Oh, kata para ulama itu tafaulan, ngikutin Nabi Zakaria yang punya anak Yahya itu. Maka orang Arab kalau ada yang namanya Yahya, meskipun tidak punya anak, seringkali dipanggil Abu Zakaria itu. Bapaknya Zakaria. Dan kunyah, mohon maaf, kunyah dalam ilmu hadis ada ilmu khusus, ilmul kuna, ilmul ansab, ilmul asma, ilmul alqab. Kalau laqab julukan, Al-Faruq itu julukan, Dzunnurain julukan. Nah, ada kunyah yang bentuknya julukan. Contoh Abu Hurairah itu bukan berarti beliau punya anak kucing. Hurairah itu tasgir dari hirrah, kucing perempuan. Sebenarnya beliau nggak berkenan dipanggil kucing perempuan, bapaknya kucing perempuan. Kenapa nggak dipanggil Abu Hirin aja, kucing laki-laki gitu? Karena Rasulullah udah manggilnya Abu Hurairah, jadi ya terkenalnya Abu Hurairah. Nama aslinya siapa, Pak? Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr. Siapa, Pak? Kumaha ya teh? Abdurrahman ibn Sakhr. Nama aslinya, tapi nama aslinya tidak seterkenal nama kunyahnya. Itu karena beliau kemana-mana sering bawa kucing, dipanggil oleh Nabi Abu Hurairah, bapaknya anak kucing perempuan. Itu kunyah yang bentuknya julukan, bukan berarti beliau punya anak kucing, bukan. Masa kawin sama kucing? Sayyidina Ali misalnya, contoh lagi, beliau punya kunyah Abu Turab, bapaknya tanah. Bapaknya tanah, padahal beliau juga dipanggil Abul Hasan wal Husain, bapaknya Hasan Husain. Kenapa dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah? Beliau itu sering rebahan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu kan nggak ada lantainya, Pak ya. Nah, beliau senang itu, lamun cek bahasa Sunda mah gogoleran. Gogoleran teh naon? Kemudian Nabi datang, beliau mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya tanah. Nah, saat itu Sayyidina Ali diberikan julukan dengan kunyah bapaknya tanah. Jadi ada kunyah yang bentuknya julukan. Tapi bisa dipahami, Pak Haji? Sayyidah Aisyah wafat tahun 58 Hijriah, di usia kira-kira 67-66 tahun. Beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Jannatul Baqi, di pemakaman Baqi. Itu Sayyidah Aisyah. Dan beliau termasuk istri Nabi yang cerdas, yang juga banyak meriwayatkan hadis. Dalam satu riwayat itu, ambil setengah agamamu dari Sayyidah Aisyah. Karena beliau memang sengaja dipersiapkan oleh Allah agar menikah dengan Rasulullah untuk merekam segala aktivitas rumah tangga. Para sahabat kalau nanya masalah rumah tangga itu kepada Sayyidah Aisyah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Minan nisa, dari kalangan perempuan Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat orang yang paling utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar, dan seterusnya. Oke, itu sekilas tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini mohon maaf, ini agak sensitif sebenarnya kalau menyampaikannya, kurang hati-hati. Berkaitan atau sering dijadikan dasar
tentang perkara-perkara bid'ah itu. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddu. Saya mau tanya deh, nggak usah jelasin Pak ya. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Ini kadang orang keliru memahami bid'ah sehingga keliru semuanya gitu. Bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, atau bukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu bukan bid'ah Pak. Definisi itu kurang tepat. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu kurang tepat Pak. Kurang keras ya. Ada satu definisi yang menurut saya, menurut para ulama guru-guru saya, itu paling tepat. Definisi bid'ah paling tepat, alladzi laisa lahu dalilun syar'iyyun fil Islam. Itu definisinya. Jadi sesuatu yang tidak ada dalil syaraknya di dalam Islam, itu bid'ah. Dalil syarak dalam Islam ada berapa Pak? Banyak. Yang disepakati 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu yang disepakati para ulama. Ada lagi istihsan, istishab, maslahatul mursalah, saddud darai, amal ahlil Madinah. Kita harus belajar usul fikih. Itu semuanya sumber ajaran Islam yang disepakati 4. Jadi kalau ada satu amalan meskipun tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dicontohkan oleh beliau, tetapi masih ada dalil dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma, dalam qiyas, jangan dikatakan bid'ah. Ini nggak apa-apa kita bahas ini, nggak apa-apa Pak ya. Sholat tahiyatul masjid, Rasulullah nggak pernah melakukan tuh Pak. Sholat tahiyatul masjid Rasulullah tidak pernah melakukan, dan itu ibadah. Tetapi ada nggak dalilnya? Ada itu Pak. Di Quran nggak ada, di sunnah ada. Beliau mengatakan idza dakhalal masjid fala yaq'ud hatta yarka' raka'ataini khafifatain. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat yang ringan. Meskipun Nabi tidak melakukan, tetapi ada dalil syaraknya di dalam Islam, maka sunnah dilakukan. Jadi hati-hati Pak, ketika kita mengatakan bid'ah sama saja kita mengatakan orang itu ahli neraka. Itu yang bahaya sebenarnya. Hati-hati betul, jangan dikit-dikit bid'ah. Nabi tidak pernah umroh bulan Ramadan. Terus kita umroh bulan Ramadan, boleh apa tidak? Boleh, karena ada dalilnya dalam sunnah. Siapa yang umroh bulan Ramadan sama seperti haji bersama saya, meskipun beliau tidak melakukan. Bisa dipahami Pak Haji? Zakat fitri Bapak pakai apa? Yang betul bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Karena dalam hadis nggak pernah disebutkan zakatul fitrah. Fitri itu makanan pokok. Maka Imam Syafi'i mesti berzakat pakai kutul balad, makanan pokok. Nah, kalau madhab Abu Hanifah ya pakai uang, karena mengkiaskan beliau. Nabi tidak pernah zakat pakai beras, tidak pernah zakat pakai uang, tapi zakatnya pakai gandum dan kurma. Terus kita yang zakat pakai beras tidak mengikuti Nabi dong. Entar dulu, ada dalilnya atau tidak? Quran nggak ada, sunnah nggak ada, ijma nggak ada, adanya di qiyas itu. Jadi makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Mungkin di Papua makanan pokoknya sagu. Ya zakatnya pakai sagu. Karena kalau nyari beras, nyari kurma ke Arab dulu ya susah Baji. Itu pinternya ulama itu. Karena tujuan disyariatkannya agama ini untuk memudahkan, tidak menyulitkan. Kalau dipaksa harus
zakat pakai gandum, ya di Indonesia sedikit gandum, atau dipaksa harus pakai kurma, harus ke Arab dulu, di sini nggak tumbuh kurma. Kira-kira begitu. Dalilnya kias. Jadi kias itu dalil, Pak. Kalau orang nggak mau kias, itu akan bahaya menurut saya, Pak. Ada orang nggak menerima kias, itu bahaya. Contoh dalam Quran, orang nggak menerima kias, misalnya begini, Pak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina karena zina itu fahisyah, perbuatan keji. Terus ada orang yang ngomong, yang dilarang kan mendekati saja. Melakukan bagaimana? Boleh dong. Nah, itu orang kalau nggak percaya kias begitu, Pak Haji. Yang betul bagaimana? Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan gitu. Itu namanya kias aulawi kalau kita belajar usul fikih. Ada lagi contoh apa, Pak? Misalnya dalam Quran, fala taqul lahuma uff, gitu ya. Jangan mengatakan kepada orang tua kita. Yang dilarang kan saja. Berarti mukul orang tua boleh dong. Nendang orang tua boleh dong. Banting orang tua boleh dong. Nah, pemahamannya nggak begitu. Yang betul bilang saja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Itu namanya kias, Pak. Kias aulawi namanya. Maka kita harus belajar tuh usul fikih, belajar kias. Kias itu apa? Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil syaraknya di dalam Islam. Ada yang nanya kemarin, imsak itu gimana, Ustaz? Imsak itu dalilnya maslahatul mursalah. Itu sumber ajaran Islam juga. Jadi kalau tidak ada imsak, orang akan sembarangan tidak peduli dengan waktu. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid, Nabi juga tidak pernah umrah bulan Ramadan, Nabi tidak pernah adzan di masjid, Nabi nggak pernah adzan di masjid. Dan satu lagi, mohon maaf, sampai jam berapa ini Pak Haji? Isyraq jam berapa? Bid'ah itu tidak terbatas pada ibadah saja, tapi ada dalam akidah, ada dalam ibadah, ada dalam muamalah. Kan ada, kita sering dengar hanya dalam ibadah saja. Enggak, dalam akidah ada, dalam ibadah ada, dalam muamalah ada. Contoh bid'ah dalam akidah. Ada satu kelompok yang memahami khatamun nabiyyin itu bukan penghujung para nabi, tetapi cincin saja. Jadi dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu kelompok apa, Pak? Kelompok Ahmadiyah. Itu bid'ah dalam akidah, Pak. Sesat itu sudah. Ulama sudah berijma seluruh dunia tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka memang gini, Pak ya. Ini kan orang-orang liberal tuh perkara-perkara usul dia bawa kepada perkara-perkara furu. Sebaliknya orang menjadi ekstrim, perkara-perkara furu dibawa kepada perkara-perkara usul itu. Masalah kunut nggak kunut, masalah dzikir jahar nggak jahar, masalah bismillah nggak bismillah, itu kan masalah furu itu. Tapi seringkali membawa kepada usul. Kalau furu ya kita tempatkan di furu, Pak. Sampai kapanpun furu itu pasti berbeda itu. Tapi harus bijak, Pak ya. Kalau masalah furu itu harus bijak. Nah, orang liberal, mohon maaf, seringkali membawa usul kepada masalah furu. Nabi Muhammad, nabi penghujung, nabi akhir penghujung para nabi. Itu sudah usul, sudah ijma para ulama. Tapi dia bawa ke furu itu. Bertengkar orang, Baji. Berantem. Orang menjadi liberal karena membawa masalah usul kepada masalah furu. Orang menjadi ekstrim membawa masalah furu kepada masalah usul itu. Nah, yang kita tiru, perlu kita tiru itu Imam Syafi'i, itu luar biasa. Beliau pernah berkunjung ke Baghdad.
Kemudian beliau tidak kunut, padahal di Mesir beliau memfatwakan subuh itu kunut. Kalau nggak kunut, sujud sahwi. Ditanya sama muridnya, kenapa imam nggak kunut? Saya menghormati ijtihadnya orang yang ada di samping saya. Siapa? Imam Abu Hanifah yang dimakamkan di samping saya. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah meyakini kunut subuh itu bid'ah. Nggak ada gitu maksudnya. Imam Syafi'i tidak berkunut karena menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau jelaskan urusan kunut ini dhonniyatud dilalah, bukan qat'iyatud dilalah. Bisa saja saya benar, bisa saja saya salah. Bisa saja Imam Abu Hanifah yang salah atau benar gitu. Itu masalah ijtihad. Tapi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu kebijakan. Makanya saya tanya Ustadz Taufik, Ustadz kunut apa enggak? Kunut, ya udah kunut. Kalau beliau bilang enggak kunut, saya enggak kunut Pak Haji. Saya beberapa kali ke Kanada, ke Toronto itu. Di sana kebanyakan pendatang dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. IPB dan enggak kunut. Saya tanya, kunut apa enggak? Enggak kunut Ustadz di sini. Ya sudah, saya enggak kunut. Selama 40 hari di sana ngimamin sholat subuh saya enggak kunut. Dan bismillahnya sir. Karena madhab Hanafi, Allahu Akbar, dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahnya jahar baru. Kalau Syafi'i kan mesti jahar. Jadi memang dibutuhkan kebijakan. Mungkin niat kita baik meluruskan sesuatu yang buruk, tetapi karena caranya yang tidak baik menjadi buruk akhirnya. Seperti siapa? Seperti Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ngimamin sholat isya sampai 2 juz pakai surat Al-Baqarah Pak ya. Di demo sama jamaahnya. Ya mungkin masih muda saat itu. Sampai beliau mengatakan, anta munafik, engkau munafik, gak mau ngikutin saya. Bayangin Pak, sholat isya itu sholat paling banyak, ya 4 rakaat maksudnya. Dalam keadaan lelah gitu, dia baca 2 juz. Kalau subuh mungkin agak panjang, tidak apa-apa, karena seluruh malaikat siang dan malam itu berkumpul di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda itu. Maka disunnahkan agak panjang sedikit. Tapi kalau sholat isya baca 2 juz itu ya kabur semua Pak. Kemudian dipanggil Mu'ad bin Jabal, afatanun anta, menggunakan sigot mubalaghah. Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah, suka membuat resah banyak orang? Kalau mengimami banyak orang jangan lama-lama. Falyukhaffif, ringankan, karena di belakang ada yang enggak kuat berdiri, ada yang encok, ada yang anaknya, ada yang anaknya nangis misalnya, ada yang mungkin ditunggu sama teman bisnisnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa yang salah daripada Mu'ad Pak? Seharusnya semakin lama sholat semakin baik, semakin panjang bacaan Quran semakin bagus. Tapi disalahkan oleh Nabi, dikatakan fitnah oleh Nabi. Karena Mu'ad tidak paham, tidak muqtadul hal, tidak memahami keadaan jamaah itu yang beragam. Itu sama kejadiannya seperti ada jamaah, ada ketua DKM ya, ini cerita asli. Ketua DKM datang ke rumah saya. Ini mohon maaf Ustadz, ada Ustadz baru nih. Mohon maaf. Ada Ustadz baru nih lulusan Timur Tengah. LC gelarnya. Tiba-tiba datang mengatakan yang betul itu, yang sahih itu, yang paling asoh itu, kalau baca Fatihah bismillahnya sir, kata dia. Itu yang paling asoh. Sementara di sini Ustadz, kata ketua DKM-nya, itu seumur-umur kita baca bismillahnya jahar itu. Keras. Oh, saya paham berarti yang dipakai madhab Syafi'i. Ini gimana jamaah resah ini? Kita nggak bisa jawab juga, dia bisa ngaji. Kita ini jahil semua, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Kebetulan saat itu saya lagi pegang kitab Bidayatul Mujtahid namanya, karya Al-Imam Ibnu Rushd.
Itu dijelaskan semua di situ. Yang baca Fatihah sir itu madhab Hambali, madhab Hanafi, itu sir. Kalau Imam Syafi'i jahar. Saya bilang, nih baca kata saya, nggak baca Fatihah pun sah kalau kita ngikut madhab Hanafi. Jadi bapak sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, ruku misalnya, sah menurut madhab Hanafi itu. Makanya kita perlu belajar fikih muqaron tuh itu. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah memahami hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu bukan layasih tetapi layatim itu Pak. Bukan tidak sah tetapi tidak sempurna saja. Jadi Imam Abu Hanifah tidak memasukkan Fatihah ke dalam rukun sholat. Kalau Syafi'i kan rukun Pak ya. Jadi la sholata itu layasih, tidak sah. Orang nggak baca Fatihah sholatnya batal otomatis. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak baca Fatihah masih sah, cuma kurang sempurna. Itu saja perbedaannya. La sholata kalau Imam Syafi'i layasih, nggak sah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah layatim, nggak sempurna saja. Itu kan perbedaan dalam gramatikal bahasa Arab. Itu yang membuat perbedaan-perbedaan dalam memahami teks-teks dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu bijak. Saya bilang nggak baca Fatihah pun sah. Jadi kalau saudara Ustadz ini mengatakan, saya bilang datang aja ke rumah saya tunjukkan. Mengatakan yang paling sahih itu sir misalnya. Terus bagaimana dengan pendapat Syafi'i itu? Apalah dia bandingannya dengan Imam Syafi'i? Mungkin niatnya baik, tetapi caranya tidak baik, di mana seumur hidup di situ memakai madhab Imam Asy-Syafi'i yang baca bismillahnya jahar. Boleh jadi pandangan saya niatnya baik tapi menjadi buruk karena meresahkan banyak orang. Jadi kita harus muqtadul hal, memahami kondisi masyarakat sekitar. Oke. Bid'ah itu ada 3 terakhir nih Pak ya, udah isyraq. Ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam akidah satu lagi contoh. Mohon maaf, ada satu kelompok itu memahami 12 orang ini maksum. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang maksum itu para nabi saja. Tapi ini ada satu kelompok meyakini 12 orang di luar nabi ini maksum, artinya nggak punya dosa. Nah itu saya berani mengatakan bid'ah Pak, meskipun ya tidak sampai kafir seperti tadi itu apa Ahmadiyah itu, karena dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Paling banter sesat itu Pak Haji, paling banter sesat itu, karena yang maksum itu para nabi. Manusia ini biasa ini nggak ada yang maksum. Nah dia meyakini 12 orang ini maksum. Nah, itu paling banter sesat itu. Kalau saya masalah ini belak-belakan aja Pak. Nah itu bid'ah dalam akidah. Ada lagi nanti dibahas oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abi Salam, madhab Qadariyah, Mu'tazilah, Mujassimah itu juga dikatakan oleh beliau sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Bid'ah yang kedua dalam ibadah. Contoh, sholat subuh di lapangan. Di sini ada lapangan, Pak. Ustaz Taufik mengumumkan kita akan sholat subuh di lapangan Villa Rizky Ilhami jam 8 pakai legging semua. Setelah itu kita dangdutan misalnya. Itu dicari dalil dimanapun nggak ada Pak Haji. Itu bid'ah dalam ibadah. Yang terakhir, bid'ah dalam muamalah. Kalau ini kata para ulama, bikin sebanyak-banyaknya selama tidak bertentangan dengan pondasi-pondasi dalam Islam. Ada satu kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar hukum muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dulu Nabi kalau wudhu pakai gentong atau disiram air sama sahabat. Sekarang kita wudhu pakai keran
terus ada apa itu colokan Pak Haji? Apa namanya itu Pak Haji? Jet pump. Kalau dulu Nabi ngangkat pakai apa? Timba. Nah, jet pump itu bid'ah Pak Haji, tapi dalam muamalah. Jadi silahkan bikin jet pump sebanyak-banyaknya karena manfaatnya banyak. Dulu Nabi haji umroh pakai unta misalnya. Sekarang di sini nggak ada unta ya. Maka bikin mobil itu, bikin pesawat bid'ah tapi dalam muamalah. Jadi bid'ah nggak cuma dalam ibadah saja. Itu kan penafsiran ulama saja. Ini juga penafsiran ulama sebenarnya. Jadi silahkan bikin pesawat sebanyak-banyaknya, bikin mobil sebanyak-banyaknya. Itu bid'ah fil muamalah. Ada lagi apa? Motor dan seterusnya. Ada juga ulama yang membagi seperti Imam Syafi'i, bid'ah dibagi dua, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Kemudian ada lagi istilah lain, sunnah hasanah dan seterusnya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini mungkin saya tidak menanyakan tentang bid'ah, tapi saya tadi disampaikan bahwa bagian-bagian dari hadis kan ada hadis as-sahih hasan. Nah, tadi kan disampaikan, mohon sedikit dijelaskan ada hadis hasan riwayat hadis hasan Ghazali, sama ada yang mengatakan bahwa hadis hasan pun sebetulnya bisa dikategorikan hadis sahih gitu. Ada yang mengatakan begitu. Yang kedua, saya dapat share di WhatsApp tentang bos mangka. Katanya bos mangka itu di hadis itu dikatakan bahwa itu buah yang air itu dari surga. Indonesia pun seperti itu dan berbanyaklah makan buah mangka ini karena itu buah dari surga. Cuman itu apakah itu hadisnya hasan atau dhaif ya, dan apakah kita boleh beramal dengan menggunakan hadis dhaif? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ini. Para ulama secara umum tiga: sahih, hasan, dhaif. Kemudian dari sahih ini dibagi dua. Ada sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi itu sahih karena bukan faktor lain. Jadi sahih memang plek sahih gitu. Bukan karena bantuan hadis-hadis yang lain. Syaratnya apa? 5. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kedua, adalatur ruah, perawinya adil, kredibel. Para perawinya itu kredibel. Ketiga, dhabtur ruah, perawinya kokoh hafalannya. Jadi nggak dikit-dikit lupa, dikit-dikit salah. Dhabtur ruah. Kalau dites itu Pak Haji nggak ada salahnya kira-kira. Mutkin bahasa orang sekarang. Dia juga punya catatan kitab. Jadi dhabtu sadrin wa dhabtu kitabin. Hafalan hati, secara hatinya kuat, juga punya bukti tulisan. Kemudian terhindar dari syadz. Syadz itu kerancuan, kejanggalan. Yang terakhir, hadis disebut hadis sahih harus terhindar dari illah yang merusak ya. Ada hadis itu kelihatannya sahih, sehat gitu, tapi setelah dicek sama dokternya, Imam Bukhari misalnya dokternya ini, itu ternyata ada penyakitnya, yang begitu bukan sahih. Jadi syarat hadis sahih ada 5: bersambung sanad, rawinya adil, hafalannya kuat, kemudian tidak rancu. Tidak rancu termasuk tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Kemudian tidak ada penyakit yang merusak, ilat yang merusak.
Itu hadis sahih lidzatihi. Jadi sempurna itu. Ada lagi istilah sahih li ghairihi. Kalau sahih li ghairihi awalnya hasan lidzatihi itu, Pak. Jadi hasan lidzatihi banyak nih. Hadis ini diteliti hasan. Ada yang semisal dengan hadis ini hasan bisa meningkat menjadi sahih li ghairihi. Istilah sahih li dzatihi li ghairihi itu datang dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya. Wafat tahun 852 Hijriah. Istilah itu. Kemudian apa perbedaannya dengan hadis hasan? Perbedaannya satu, kalau hadis sahih kekuatan hafalannya sempurna, Pak. Dobton taman. Jadi kekuatan hafalan perawinya itu sempurna, nyaris nggak ada salah. Adapun hadis hasan kekuatan hafalan sedikit di bawah hadis sahih. Jadi ulama itu bingung, ini orang ini kalau dimasukkan ke sahih kayaknya nggak pantas gitu. Dites ada salahnya dikit gitu. Maka mereka membuat istilah hasan. Hasan sahih bisa dijadikan hujah dua-duanya. Tadi ada istilah lagi hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hasan lidzatihi ya hasan murni dia. Ittisalus sanad sama. Ittisalus sanad adalah turruah, dobturruah, tapi kedobitan perawinya tidak sesempurna perawi sahih. Kemudian adamus syudzud, adamul illah. Adapun hasan li ghairihi itu awalnya dhaif. Hadis-hadis itu dhaif aja. Ada satu hadis dhaif. Tapi dhaifnya tidak maudhu, tidak mungkar, tidak matruk. Jadi tidak dhaif parah gitu. Kalau cuma terputus sanad, hadisnya banyak, dia bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi dan bisa menjadi hujjah. Tapi kalau maudhu, palsu, meskipun banyak gak bisa meningkat tuh Pak. Gak bisa meningkat menjadi hasan dan gak bisa menjadi hujjah. Itu mungkin perbedaan sahih dengan hasan. Kalau dhaif itu ada dua tadi saya sampaikan. Ada sebabnya itu karena terputusnya sanad atau cacatnya perawi. Terputusnya sanad ada dua. Ada terputus secara zahir, ada terputus secara batin. Terputus secara zahir ada 4. Ada munqati, ada mu'allaq, ada mursal, ada mu'dhal. Ada yang mengatakan sholawat tola al-badru alaina itu min thaniyatil wada, hadisnya mu'dhal. Mu'dhal itu terputus 2 rawi berturut-turut. Mu'dhal. Ya hadisnya dhaif itu. Ustaz, saya kalau mengamalkan bagaimana? Nggak apa-apa asal tidak dinisbahkan kepada Rasulullah. Jadi untuk hati-hatinya kita baca tola al-badru alaina jangan dinisbahkan kepada Rasulullah, karena dari sisi sanad itu kualitasnya mu'dhal, terputus 2 rawi. Kemudian ada juga yang mengkritik dari sisi matan bermasalah. Jadi Nabi itu ketika pulang dari satu peperangan tidak melewati thaniyatil wada itu. Dan seterusnya Pak ya. Wah panjang ini. Tadi apa lagi pertanyaannya? Semangka ya? Gimana Pak Haji? Aduh. Itu gimana hadisnya? Saya kurang begitu tahu. Hadisnya bagaimana? Oh saya nggak tahu. Saya kurang tahu itu. Mungkin kalau bahasa Arabnya nanti sampaikan ke saya. Nanti saya cek ya. Redaksi bahasa Arabnya seperti apa gitu. Tapi kalau buah-buahan surga ya banyak Pak Haji. Mauz, terus apa lagi? Atin, banyak. Nanti mungkin bisa kasih ke saya Pak Haji ya, redaksi bahasa Arabnya, biar kita cek apakah itu hadisnya benar atau tidak. Mungkin itu saja, ini udah jam 6 ini. Saya semalaman nggak tidur Pak Haji. Jam 8 ada muludan di
Kemenkumham. Jadi saya minta izin pulang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Haji ya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, panjang umur dalam ketaatan. Anak-anak yang sedang sekolah diberikan kemudahan, diberikan ilmu manfaat, dan kita semua ditakdirkan akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.